Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Fatul Musyafa dengan NIM 6705202110 dari kelas D3TT4403. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuat video jurnal dari mata kuliah praktikum dasar komunikasi multimedia, dasar komunikasi media. Pada modul ke-6 yang berjudul media suara ini, saya akan menjelaskan beberapa materinya. Yang pertama adalah Audacity. Audacity adalah software yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Software Audacity adalah software open source untuk merekam materi audio, mengeditnya, serta menyatukannya melalui proses mixing sehingga menjadi sebuah karya audio yang utuh. Aplikasi ini bersifat open source sehingga dapat dijalankan di berbagai OS seperti Windows, macOS, Linux, dan sistem operasi lainnya. Audacity mulai dikembangkan pada akhir 1999 oleh Dominic Mazzoni dan Roger Dannenberg di Universitas Carnegie Mellon University, serta dirilis pada tanggal 28 Mei pada tahun 2000 sebagai versi 0,8. Dengan Audacity, pengguna bisa mengoreksi berkas suara tertentu atau sekedar menambahkan berbagai efek yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri. Kelebihan dari Audacity adalah fitur dan kestabilannya. Library yang digunakan juga tidak terlalu banyak dan waktu tunggunya juga tidak terlalu lama. Kekurangannya adalah interface usernya yang sedikit kaku dan hanya mendukung plugin efek VST. Beberapa fitur dari software Audacity adalah: satu, dapat merekam suara secara langsung dari Audacity. Kedua, dapat merekam suara dari komputer atau laptop. Ketiga, memotong, mengcopy, menambahkan audio, atau memix semuanya semudah menulis di word processor. Keempat, menambahkan berbagai macam efek suara termasuk speed dan pitch rekaman Audacity dapat kalian atur. Kemudian kita adalah fitur tools pada Audacity. Pertama adalah transport toolbar. Di transport toolbar itu terdapat pause untuk menghentikan proses perekaman sementara, play untuk memutar audio yang sudah direkam, kemudian ada stop untuk menghentikan rekaman audio atau mengenai audio yang sudah diputar, kemudian ada skip to start atau skip to end untuk kembali ke track awal dan ke track akhir, kemudian ada record untuk merekam suara. Kemudian ada juga track untuk berisi berbagai macam bagian track seperti audio track, label track, time track, dan MIDI track. Dan ada status bar, itu bar yang berisi informasi status suara yang sedang diolah. Kemudian ada tools bar. Di pada tools bar sendiri ada selection tool, envelope tool, draw tool, zoom tool, time shift, dan multi tool mode yang nanti akan dijelaskan pada praktikum nanti ya. Kemudian ada mixer toolbar, itu untuk mengatur volume sumber suara baik input maupun output. Kemudian ada edit toolbar, berisi tombol-tombol untuk mengolah suara. Kemudian ada recording meter toolbar, itu menampilkan jenis suara apakah mono atau stereo. Jika mono maka akan terlihat bagian L saja, dan jika stereo maka akan terlihat L dan R. Audio. Apa itu audio? Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik atau 20 kali, berarti 20 Hz, dengan frekuensi itu 20 Hz. Sedangkan suara itu suatu getaran yang dihasilkan oleh gesekan, pantulan, dan lain-lain antara benda-benda, sedangkan gelombang itu adalah suatu getaran yang terdiri dari amplitudo dan juga waktu. Suara dibangun oleh periode. Apabila tidak ada, maka itu bukanlah suara. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu seperti air dan udara. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3. Ada infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang lebih 20 Hz, sehingga frekuensinya terlalu rendah untuk telinga manusia, untuk dapat didengar oleh telinga manusia. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah ikan paus, burung merpati, buaya, aligator Amerika, gajah, jangkrik, dan anjing. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang
bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi audiosonik misalnya bunyi dari sebagian besar hewan seperti sapi, kambing, dan orangutan. Contoh bunyi audiosonik lainnya seperti bunyi riak air, bunyi petir, dan bunyi alunan musik. Kemudian ada ultrasonik. Itu adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi inilah anjing dan kelelawar. Kemudian ada belalang, burung hantu, lumba-lumba, tikus, katak, dan paus. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat USG dan diagnosa berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik, serta bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Kemudian ada format audio. Pertama ada MP3. MP3 adalah MPEG atau audio layer 3 adalah suatu format audio yang dikembangkan oleh Fraunhofer Institute dengan memiliki bitrate 128 kbps. Dalam waktu yang singkat, MP3 menjadi format paling populer dalam dunia musik digital. Itu ukurannya yang kecil dan juga kualitasnya tidak kalah dengan CD audio. Nah, ada WAV adalah format audio yang merupakan standar suara dari de facto di Windows. Awalnya format ini digunakan untuk sebagai jembatan penghubung file yang akan dikonversi ke format lainnya, tetapi sering berkembangnya zaman, banyak para pengguna yang melewati tahap ini. Pengguna dapat mengkonversi file secara langsung ke format yang diinginkan. Nah, format ini jarang sekali dipakai sebab ukuran filenya yang lumayan agak besar. Nah, ada AAC atau Advanced Audio Coding adalah suatu format audio yang menjadi standar untuk MPEG atau Motion Picture Expert Group. Sejak standar MPEG itu diberlakukan pada tahun 1997, sample rate yang ditawarkan sampai dengan 96 kHz atau 2 kali lipat dari sample rate MP3. Kualitas format audio dengan ini baik sekali, bahkan pada bitrate yang paling rendah sekalipun. Salah satu pengguna format ini adalah iTunes dari produknya itu Apple. Dari Apple itu salah satu produknya itu adalah iTunes. Kemudian ada WMA atau Windows Media Audio. Itu adalah format audio yang ditawarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation. Format audio ini sangat disukai oleh vendor musik online sebab dukungannya terhadap DRM, yaitu Digital Rights Management, yaitu suatu fitur yang digunakan untuk mencegah pembajakan musik. Ini ada OGG Vorbis. OGG Vorbis adalah metode kompresi audio lossy gratis dan terbuka yang diprakarsai oleh Yayasan Exip.org dengan tujuan untuk menggantikan format MP3. OGG Vorbis adalah salah satunya format audio yang gratis dan terbuka untuk umum. Nada Real Audio adalah suatu format audio yang sering ditemui pada bitrate rendah. Format jenis ini dikembangkan oleh Real Networks, digunakan untuk layanan streaming audio pada bitrate 128 kbps dengan atau lebih dengan memakai standar AAC MPEG 4. Kemudian ada MIDI. MIDI adalah suatu format audio yang biasa digunakan untuk ringtone pada handphone, sebab ukurannya itu yang kecil. Tapi sayangnya format audio ini hanya cocok untuk suara yang dihasilkan oleh generator. Terima kasih. Langsung saja kita buka software Audacity-nya. Ya, langsung saja kita buka software Audacity-nya. Nah, setelah itu kita ke track, kemudian kita atur kita milih track add new stereo track. Setelah itu kita bisa atur juga volume inputnya pada bagian mixer toolbar itu di sini. Nah, kita langsung saja ke transport toolbar lalu melakukan proses perekaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah kita selesai, kita pause. Kita stop.
Sekarang kita coba play untuk mendengar rekamannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu kita akan melakukan kompresi audio itu dengan cara kita pada keyboard kita tekan Ctrl lalu A, kemudian kita masuk ke menu efek, kemudian kita pilih pilih menu kompresor. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita akan mencoba untuk memotong suara itu. Kita coba seleksi bagian yang kita ingin potong, bisa sampai dari sini. Kemudian kita klik edit, kemudian kita pilih kita pilih edit, kemudian kita remove, dan kita pilih cut. 12, 13, 14, 10. Kemudian kita klik menu file, terus kemudian export, dan kita menyimpan pada bentuk MP3. Setelah itu kita coba untuk mengubah pitch dari suara yang telah kita buat. Itu kita klik Ctrl A, kemudian kita pilih ke efek, kemudian kita pilih change pitch, kita ubah jadi F menuju F. Kita coba oke. Kemudian kita coba play. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maaf, kita Ctrl A dulu. Kita speech. F. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita dengan Ctrl A, kemudian kita efek, kemudian change pitch, dan dari F menuju ke F supaya kita preview. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan mencoba untuk menyalin suara dengan cara memilih bagian yang ingin kita copy, kemudian kita menuju ke edit, kemudian kita klik edit, klik copy, kemudian kita masuk ke edit. Coba kita play. Setelah itu kita
file export menyimpannya pada bentuk mp3 atau mp3. Setelah itu kita akan membuat sebuah noise. Itu kita coba untuk memilih bagian yang kita pilih dulu. Misalnya pada bagian ini, kemudian kita klik menu generate, kemudian kita akan noise, lalu kita pilih noise apa yang akan kita pilih. Mungkin white dulu, dan kita klik OK, lalu kita coba play. Ya, setelah itu kita akan mencoba untuk menghilangkan noise pada audio, itu dengan cara kita mencoba selection tool, ada efek, kemudian kita menuju ke noise reduction. Setelah itu kita klik get noise profile sini, dan kita Ctrl A, lalu kita menu efek noise reduction, dan kita klik OK, lalu kita coba play. Noise-nya sudah berkurang, namun sepertinya suaranya terlalu besar. Mungkin cukup sampai sini jurnal dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.